Hari, udah dibikin 40 menit lagi? Yang gratisnya Hari? Sudah, Bu. Udah, ayo. Tadi Mai, tadi Hari. Mana dia launch saja dia. Yang mati Nggak otak. mau dia. Yang mati otak tadi, Bu. Hah? Yang mati otak, Bu, yang orang diucapin syahadu la ilaha illallah tuh, Bu. Oh iya. Nggak, mana dia PowerPoint ini. Itu Ibu yang nggak tahu. Aduh. Nih, udah lihat? Hah? Belum. Pasti belum kan? Nyapa nih? Sebentar lah. Ibu kalau udah balik-balik nih. Kok nggak keluar nyapanya? Mana dia share-nya udah nampak? Udah kelihatan? Belum, Bu. Hah? Udah? Masih belum, Bu. Hah? Masih belum, Bu. Belah. Yang mana Ibu pencetnya? Nah, Ibu kalau ini bingung lagi nih. You are screen sharing ini di atas. Stop share. New share. Ini di bawah nih enggak? Kalau udah 2 kali nih ditutup, dibuka, ini pasti begini nih. Mungkin stop share screen-nya dulu, Bu. Terus share screen lagi yang baru. Ini screen sharing di sini yang tulisannya. Dari mana, Bu? Ininya. New share gitu. Bukan? Di tulisan merah yang ada stop share itu klik dulu, Bu. Terus baru ulang share screen lagi. Stop share gitu. Ah, iya. Ya. Waduh. Nah, ini dia. Ya, mana dia tadi? Ini ya? Ah, sudah, Bu. Enggak, bukan. Ini udah tadi. Sudah, Bu. Udah nampak PPT-nya, Bu? Iya, enggak. Ini udah nih mati otak nih tadi ya. Sudah, Bu. Udah. Nah. Jadi ini dia ya yang mati otak tadi itu, ya. Nah. Tanda-tanda kematian yang tidak pasti, ya. Nah. Jadi kalau tanda-tanda kematian tidak pasti ini, ya, kita nggak tahu kematiannya sebabnya kenapa. Dia udah mati aja karena mati dibunuh atau mati karena sakit atau mati karena memakan obat atau apa gitu, nggak tahu. Tapi kalau memakan obat biasanya mulutnya berbusa, ya, ada keluar cairan, ya. Atau kalau mati dibunuh orang ada tanda-tanda. Tapi mati yang tidak pasti ini yang mencurigakan, ya. Kemarin Anda lihat ada kan yang siapa yang diduga mengasihkan cyanida ke dalam kopi, kan tidak tuntas pengadilannya kan, dia duga katanya ya. Jadi kematian yang tidak pasti ya, ini bisa terjadi karena pernapasan berhenti dinilai lebih dari 10 menit ya. Nah, kemudian terhentinya sirkulasi ya. Jadi sirkulasinya terhenti selama 15 menit ya. Ini bisa menimbulkan kematian, bisa ya, di mana nadi karotisnya tidak teraba lagi ya. Yang ketiga, kulitnya pucat, tapi bukan merupakan tanda yang dapat dipercaya karena mungkin
terjadinya spasme agonal sehingga wajah tampak kebiruan. Ya. Nah, yang keempat, torus otot. Ya, dia menghilang dan terjadi relaksasi. Ya. Sehingga menyebabkan kulit menyebabkan otot-otot wajah kulit menimbul, kadang-kadang membuat orang menjadi tampak lebih muda dan lain. Kemudian pembuluh darah retina mengalami segmentasi beberapa menit setelah kematian. Kemudian pengeringan kornea. Jadi kornea ini cairannya kering nih, menimbulkan kekeruhan dalam waktu 10 menit. Yang masih dapat dihilangkan dengan meneteskan air. Ya, ini kematian yang tidak pasti. Ya. Kemudian tanda memastikan kematian. Ya. Jadi orang yang matinya diketahui bagaimana? Ya, tanda pasti kematian. Kalau tadi kematiannya tidak pasti. Ya, kalau sekarang kematiannya pasti, ya. Ya, tanda pasti kematian. Yang pertama, bisa disebabkan ada terjadi dia mati ini disebabkan dibunuh diri atau karena benda tumpul, Jadi sehingga memberikan tanda pada wajahnya lebam atau pada bagian tertentu, Nah, lebam mayat atau livor mortis istilahnya. Lebam mayat biasanya mulai tampak 20-30 menit pasca mati. Nah, intensitasnya makin jelas dan bertambah dan menetap setelah 8-12 jam. Coba lihat Anda pernah lihat nggak mayat yang matinya sore Misalnya dia mati maghrib nih. Besok mau dikuburkan itu dimandikan besok Nah, mungkin sekarang dimandikan dibungkus kan. Nah, pasti Anda akan lihat nanti di tubuh orang yang meninggal itu ada bekas lembam-lembam darah Jadi ada warnanya ungu-ungu atau merah tua Ada bagian ini berkelompok sini juga sini kayak bekas kena pukul kata orangnya. Ada tanda-tanda Jadi orang yang udah malahnya mati Nah, nanti badannya akan warna kata orang kebiruan, bukan kebiruan dia kehitaman merah kemerahan merah keunguan warna tubuh itu bergelompok-gelompok butiran-butiran darah itu yang pecah di pada kulit gitu. Lebam mayat dapat digunakan untuk memperkirakan sebab kematian misalnya lebamnya berwarna merah terang itu disebabkan karena keracunan karbonat atau sianida warna kecoklatan pada keracunan anilit pada keracunan nitrat dan mengetahui perubahan posisi mayat yang dilakukan setelah terjadinya lebam yang menetap Kemudian mayat yang udah lama meninggal misalnya kita nggak tahu jam berapa dia sakit tadi mulainya pergi bangun tidur aja kita bangunkan sholat subuh nggak keluar dari suaranya. Untuk orang yang membangunkan histeris dia kapan dia meninggal kita tahu bisa ditampakkan bisa diraba badannya. Kalau udah kaku, udah dingin itu berarti udah lama. Tapi kalau masih hangat itu berarti baru. Usahakanlah lipat tangannya ke atas secara Islam bagi yang umat Islam Nah, itu masih bisa. Tapi kalau udah lebih dari sekian jam, dari 6 jam, biasanya ini ototnya udah mulai kaku, nggak lemas lagi. Coba Anda lihat kalau orang meninggal baru meninggal pasti ini dilipatkan, dibeginikan persendian-persendiannya, persendian yang begini dibeginikan Nah, ini bisa dilipatkan Tapi kalau ada lebih tidak. Ini otot udah kaku tulang-tulang ini tidak bisa dilenturkan Coba Anda lihat coba Atau orang yang sakaratul maut matanya jelalatan begini gede ini buka. Nah, orang pas melihat kaget dia meninggal. Matanya jelalatan terbelalak ke atas begini biasa kalau udah baru pergi itu si keluarga akan menutup matanya dengan mengusap-usap tangannya sambil membaca Al-Fatihah dibeginiin dengan minyak biasanya. Itu ketutup kalau baru, tapi kalau lama itu tidak bisa. Udah kaku otot-otot di matanya itu ditutup
Makanya orang kalau cepat dia tahu meninggal, pasti ditutupin matanya, dilipat tangannya. Ya, udah. Nah, kaku mayat atau rigor mortis. Ya, kaku mayat dibuktikan dengan memeriksa persendian yang Bu terangkan tadi ya. Kaku mayat mulai tampak kira-kira 2 jam. Kata Ibu tadi 4 jam ya, 2 jam itu bisa sebentar itu. Ya, setelah mati klinis. Kaku mayat dapat dipergunakan untuk menunjukkan tanda pasti kematian dari sebab kematian. Masuk dia ke dalam dek. Nah, kemudian terjadi penurunan suhu tubuh. Ya, terjadi penurunan suhu tubuh, udah tukar pula baju lagi. Tuh, besok kamu pakai. Celana tuh besok pakai lagi ya. Yang banyak baju nak, ya nanti digantung lagi baju tuh. Udah kita teruskan ya. Nah, yang ketiga penurunan suhu tubuh, ya algor mortis, ya terjadi karena proses pemindahan panas suatu benda ke benda yang lebih dingin melalui cara radiasi, ya. Yang keempat pembusukan, ya. Jadi mayat ini udah tubuh kita ini kan terdiri dari protein ya. Protein udah tahu, ya. Protein Anda tahu kan sama-sama amino kalau udah lama terbuka, udah lama dia akan terurai, ya, sehingga mengeluarkan bau yang tidak enak kan. Seperti Anda tahu, ya, lemak aja lah, ya, atau mentega aja lah yang tenyik, ya, pasti tidak enak kan, aroma juga tidak enak, rasanya tidak enak kan. Nah, sama dengan protein juga begitu, ya. Nah, pembusukan adalah proses degradasi jaringan akibat autolisis dari zat bakteri, ya. Nah, kemudian yang kelima adiposere, ya. Adiposere ini adalah lilin mayat, ya. Ini terbentuknya bahan yang berwarna keputihan, lunak atau berminyak atau berbau tengik yang terjadi di dalam jaringan lunak tubuh pasca kematian. Ya. Yang keenam mumifikasi, ya. Mumifikasi ini biasa kalau orang yang mayatnya, ya, dia tidak mau dikuburkan di sini, dia mau dikuburkan di kampungnya jauh nih. Bagaimana? Nah, itu dia mumifikasi, ya. Proses penguapan cairan. Jadi cairan dalam tubuh itu diuapkan dengan cara bagaimana? Atau diberikan, ya. Ini apa istilahnya? Formalin, ya, disuntikan, ya. Jadi sehingga tidak keluar bau aroma yang tidak sedap pada tubuh kita, ya. Jadi pengobat jaringan atau dehidrasi jaringan yang cukup cepat sehingga terjadi pengeringan jaringan yang selanjutnya dapat menghentikan pembusukan. Ya. Perkiraan saat kematian. Jadi memperkirakan saat kematian bisa dilihat. Tadi Ibu bilang, ya. Apabila tubuh si korban atau mayat itu sudah kaku, itu menandakan matinya sudah lebih dari 2 jam. Ya. Bisa diraba apakah tubuhnya masih panas, terutama orang kan memegang, ya, itu di daerah jantung, di daerah dadanya, apakah masih panas atau udah dingin, ya. Kalau udah dingin bisa dipegang, itu tangannya dilihat masih bisa nggak dilipatin atau udah kaku, ya. Nah, itu dia. Perkiraan saat kematian bisa ditandai dengan 1, perubahan pada mata, ya. Perubahan pada mata, dia tidak memberikan respon lagi. Biasanya, pernah kalau Anda membangunkan anak kecil atau orang lagi tidur, cobalah embuslah matanya itu. Kalau dia tidur, sebenarnya tidur, pasti dia tidak tahu. Tapi, ya, orang yang kebiasaan matanya terbuka tidur, ya, kalau udah letih dia pasti tidak terasa dia. Dia apain deh, bola mata itu tidak akan merasakan dia karena dia tertidur, ya. Jadi perubahan pada mata. Dah, yang kedua, perubahan dalam lambung. Nah, perubahan dalam lambung ini bagaimana? Nanti kita lihat, ya. Perubahan rambut, ya. Pertumbuhan kuku. Perubahan dalam cairan, ya, cerebrospinal. Kemudian bisa dilihat cairan vitreusnya atau kadar semua komponen darahnya. Nah, bagaimana reaksi supravitalnya? Ya,
Jadi perkiraan saat kematian dapat dilihat perubahan pada mata, perubahan dalam lambung, perubahan pada rambut, perubahan pada kuku, perubahan dalam cairan cerebral, ya, atau dalam cairan vitreous. Kemudian bisa juga terjadinya perubahannya akibat dari semua komponen darah. Udah? Nah, masuk ya. Perubahan pada mata, ya. Nah, perubahan pada retina dapat menunjukkan saat kematian hingga 15 jam pasca kematian. 15 jam ya. Kalau untuk mata. Udah. Perubahan dalam lambung ini bisa diperiksa ya. Jika melihat isi dari lambung. Ya, isi dari lambung, apa yang dimakan oleh pasien ya, kira-kira sekian jam lalu ya, kemudian diperiksalah cairan lambungnya ya, periksalah isi lambung. Nah, sudah terpisah isi lambung, kita tahu jam berapa dia mati ya. Nah, perubahan pada rambut ya, perubahan pada rambut bisa ditandai ya, semakin tua rambutnya semakin banyak ubannya kan ya. Ada enggak teman anak-anak ibu yang ubannya udah banyak nih? Ari udah banyak ubannya, Ri? Belum, Bu. Belum. Oh, bahasa suruhan ya. Udah. Nah, ini pertumbuhan kuku juga bisa. Ya, pertumbuhan kuku. Perubahan dalam cairan cerebral, ya, cairan terus semua komponen darah dan reaksi supravital. Yang mana nih? Yang tadi ya. Udah. Nah, dari sini ada yang mau bertanya, silahkan. Atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Udah, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Tolong, ya, Anda cari tambahannya tanatologi ini, ya, tentang kematian secara forensik ini, bagian dari forensik. Tolong Anda cari, ya, tugas. Udah, Hari Ferdian? Udah dibikin screenshot wajah? Sudah, Bu. Udah diperbaiki yang tadi? Belum. Pagi? Nanti sekaligus Yang pagi diperbaiki, Bu. tadi? Tolong diperbaiki deh, biar bisa isi SKH-nya, ya, kegiatan harian Ibu. Tolong, kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ibu juga capek nih ya, ngantuk Ibu nih. Udah? Oke, Bu. Kita cukupkan sampai di sini, minggu depan kita lanjutkan. Ya. Minggu depan jam berapa ini hari? Masih jam 4 juga hari? Nggak bisa Ya, jam 2 hari? jam 2, Bu. Ya. Udah ada yang praktikum online? Belum ada kabar praktikum lagi, Bu. Karena udah minggu ketiga kan? Iya, Bu. Kayaknya seharusnya minggu depan, Bu. Seperti itu. Minggu keempat kan? Iya, Bu. Kalau enggak ada, nanti kita majukan jam 2, boleh hari? Baik, Bu. Nanti dikabarin lagi, Bu. Tolong, ya. Udah. Kalau enggak ada, mau ditanyakan, Ibu cukupkan sampai di sini dulu, ya. Lain kali kita ketemu lagi, ya. Ibu udah ngantuk sekali nih, ya. Udah. Nah, ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu semuanya. Ya, minggu depan mudah-mudahan kita tidak malam di kuliah, ya. Minggu depan kita kuliahnya siang aja. Udah? Udah? Nggak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup ya. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Hari, tolong di-live-kan ya. Mana nih, Ibu harus matikan ini dulu semua. Oke, baik, Bu. Ya, Hari. Bu.